Pertama, pengaruh konsentrasi. Timbang soda kue, lalu masukkan ke dalam balon sesuai dengan perintah. Masukkan 25 ml asam cuka ke dalam 3 buah telan mei. Rekatkan ketiga balon Kerlen Mayer yang sudah berisi asam cuka. Siapkan stopwatch lalu tuang soda kue yang ada di dalam balon ke asam cuka secara bersamaan. Matikan stopwatch. Jika sudah 2 menit lalu lihat bagaimana bentuk ketiga balon. Bisa dilihat balon merah lebih besar sedikit dari balon kuning, sedangkan balon hijau paling kecil di antara ketiga balon. Kenapa ketiga balon itu bisa membesar? Jadi, ketika asam cuka dan soda kue direaksikan, maka akan menghasilkan karbon dioksida CO2. Gas ini yang nantinya akan menyebabkan balon membesar tanpa harus ditiup, karena gas ini akan mengadakan tekanan pada dinding-dinding balon. Kedua, pengaruh katalis. Tuang 20 ml asam cuka ke dalam 2 gelas kimia yang sudah diberi label katalis dan tanpa katalis. Lalu masukkan 20 ml pemutih ke dalam gelas kimia katalis. Masukkan peniti ke dalam gelas kimia katalis dan tanpa katalis. Di peniti ada gelembung-gelembung. Setelah beberapa saat peniti katalis berubah warna menjadi coklat berkarat, sedangkan peniti tanpa katalis tidak berubah warna, tidak berkarat. Kenapa peniti katalis berkarat? Peniti jika dimasukkan ke dalam asam cuka bercampur pemutih akan berkarat karena pemutih mengandung natrium hipoklorit, sehingga ia berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi dan korosif oleh larutan asam cuka. Ketiga, pengaruh suhu. Masukkan gula 1 asd ke dalam gelas kimia yang sudah diberi label panas dan dingin. Masukkan air panas ke gelas kimia label panas dan masukkan air biasa ke gelas kimia label dingin. Lalu aduk hingga gula larut ke dalam air. Gula di gelas panas lebih cepat larut daripada gula di gelas dingin. Jadi, gula di air panas lebih cepat larut dibandingkan gula di air biasa, dikarenakan energi kinetik meningkatkan vibrasi getaran molekul-molekul gula dan menyebabkan putusnya ikatan antara molekul tersebut, sehingga gula cepat larut dalam air panas. Sedangkan pada air biasa, tidak meningkatkan energi kinetik molekul gula. Akibatnya gula sulit larut dalam air biasa. Keempat, pengaruh luas permukaan. Siapkan 3 keping redoxon dan 3 gelas air diberi label A, B, C. Sekeping untuk redoxon untuk gelas A. Belah redoxon menjadi 4 bagian untuk gelas B. Haluskan redoxon untuk gelas C. Masukkan redoxon ke gelas secara bersamaan sesuai dengan perintah. Tunggu hingga redoxon larut dalam air. Yang serbuk lebih cepat larut daripada kepingan 4 dan kepingan utuh. Suatu zat yang berbentuk serbuk lebih cepat bereaksi daripada zat yang berbentuk kepingan. Hal ini karena zat yang berbentuk serbuk mempunyai bidang sentuh yang lebih luas, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Luas permukaan total zat akan semakin bertambah